Selamat datang kembali di channel Pos Horor, channel yang membahas tentang cerita-cerita misteri dan cerita-cerita horor. Untuk kalian yang kebetulan menemukan video kami di beranda YouTube atau mungkin lagi scroll-scroll YouTube lalu menemukan video kami dan tertarik dengan video-video cerita horor, kalian bisa subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Dan untuk info, kami upload setiap hari Kamis pukul 7 malam. Oke, untuk episode kali ini, langsung saja ini cerita yang dikirimkan salah satu subscriber kami, yang sebut saja namanya Mas Dimas. Jadi ceritanya, Mas Dimas ini adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di daerah Jawa. Dimas adalah salah satu dari 5 orang marbot di suatu masjid di dekat rumahnya. Jadi kegiatan Mas Dimas ini di masjid sama seperti marbot-marbot pada umumnya, yaitu mengurusi hal-hal yang ada di masjid, hal-hal lumrah yang ada di masjid. Nah, namun yang membedakan Mas Dimas dengan marbot-marbot lain adalah dia ini lebih sering berada di masjid daripada teman-temannya sesama marbot. Dimas ini sering menghabiskan waktunya di masjid. Selain mengurusi masjid, dia juga menghabiskan waktunya dengan mengaji di masjid. Nah, kejadian ini bermula pada suatu hari. Ketika Dimas ini sedang berada di masjid dengan marbot-marbot lain. Pada awalnya belum terjadi kejadian yang aneh, masih normal. Jadi masih beraktivitas seperti biasa sama teman-teman. Namun setelah dia melakukan aktivitas itu setelah berapa lama, dia ini merasa seperti ada yang aneh. Dia merasa pada hari itu badannya terasa sangat lelah. Padahal setelah dia pikir-pikir juga tidak ada aktivitas yang terlalu berat pada hari itu. Aktivitas yang dia lakukan pada hari itu semuanya normal seperti hari-hari biasanya. Tapi entah mengapa dia merasa tubuhnya sangat lelah, sangat capek. Nah, namun setelah dia beristirahat, dia mikir lagi, kenapa ya kok badanku bisa kelelahan seperti ini. Nah, setelah dia berpikir, memang sebenarnya hanya ada satu kegiatan yang mungkin termasuk berbeda dari kegiatan sebelumnya, yaitu ada kegiatan mencari suatu kotak amal yang menghilang dari Mas. Karena ada satu kotak amal yang hilang, maka Mas Dimas ini termasuk marbot-marbot lain berpikir mencari kemana-mana di mana letak kotak amal yang hilang ini. Namun setelah dicari-cari kembali, kotak amal yang hilang tadi ternyata ada ditemukan di dekat kamar mandi masjid. Padahal sebelumnya mereka juga berkata sudah mencari di area itu tapi tidak menemukan kotak amal itu. Nah, Dimas dan teman-temannya ini lalu berpikir mungkin ada ya seperti anak-anak yang jahil yang menggunakan kotak amal itu sebagai mainan. Jadi diumpetin di sebelah kamar mandi, mungkin Mas Dimas berpikir seperti itu. Nah, kemudian malam hari pun tiba. Para marbot yang sudah selesai beraktivitas di masjid itu tidak pulang ke rumah untuk istirahat. Namun ada salah satu marbot ini yang seperti mengajak awang Mas Dimas. Misalnya marbot ini Agus. Mulailah percakapan ini antara mereka berdua di masjid. Terus pun menegur Mas Dimas. Mas, kamu nggak pulang? Dan Dimas menjawab, iya, nanti dulu ya Gus, aku masih mau mengaji sebentar. Agus pun bertanya, apa kamu nggak lelah? Kenapa nggak ngaji di rumah saja?
Dan Dimas pun menjawab, lebih nyaman ngaji di sini Gus, aku cuma sebentar saja, nanti aku pulang sekalian kunci pintu masjid. Dengan jawaban itu Agus pun mengiyakan, oh ya sudah, kuncinya aku titipkan kamu dulu, aku pulang dulu ya, assalamualaikum. Dia jawab, waalaikumsalam, hati-hati Gus. Dan setelah percakapan itu Agus pun pulang dan berpamitan dengan Dimas. Alhasil tinggallah sendirian Dimas di masjid itu, seorang diri. Dimas beranjak dari duduknya menuju ke masjid untuk mengambil Al-Quran dan menuju ke posisi tempat imam yang ada di masjid. Posisi imam ini berada di depan dan di sampingnya terdapat mimbar yang biasa digunakan untuk orang-orang berkhutbah. Nah, duduklah Dimas di situ, buka Al-Quran dan mulailah ya mengaji. Di sepanjang mengaji ini, panjang dia mengaji ini, si Dimas merasakan ada suatu perasaan yang seperti ada yang mengawasi dari belakang, seperti ada yang menatapnya dari. Nah, Dimas ini pertama tidak menghiraukan itu, namun ya sesekali dia sempat menoleh ke belakang untuk melihat apakah benar ada yang melihatnya. Kemudian dia lanjut mengaji. Nah, kemudian setelah itu, setelah beberapa saat dia mengaji, ada sayup-sayup seperti suara. Setelah dia tadi merasa ada yang melihat, sekarang dia seperti ada yang menirukan bacaannya ya. Menirukan bacaan ngaji-ngajiannya dia tadi. Nah sebenarnya kata Mas Dimas, kejadian ini tidak asing bagi Dimas karena Dimas sudah terbiasa sendirian di masjid, beribadah sampai larut di masjid, itu sudah menjadi kebiasaan bagi Mas Dimas. Karena kejadian itu tidak asing, sudah biasa, dia tidak menghiraukan lah kejadian itu dan tetap melanjutkan membaca Al-Quran. Sampailah saat dia ingin menutup bacaannya ini, mengakhiri bacaannya. Saat Dimas mengucap Shadaqallahul Azim, kali ini dia mendengar suara yang cukup jelas. Mengikuti Shadaqallahul Azim, mengikuti ucapannya tersebut. Namun Dimas tetap tenang dan dia berpikir yang berada di masjid ini pastilah hal-hal baik, tidak mungkin hal-hal buruk. Apalagi dia juga sedang melakukan aktivitas yang baik. Setelah mengaji, dia tadinya berniat ingin langsung pulang, langsung beristirahat, karena dia sudah mulai merasa lelah. Namun entah mengapa, dia terasa sangat lelah dan terduduk diam di samping mimbar ini. Karena dia merasa badannya ini sangat lemah, sangat lelah, dia bersandar ke mimbar dan tidak berapa lama dia tertidur. Nah, dan setelah dia tertidur sampai beberapa saat, ada orang yang menghampirinya dan membangunkan Mas Dimas ini untuk menyuruh pindah karena tempat itu kan tempat imam ya, jadi dia menyuruh Mas Dimas ini pindah supaya tidak tidur di situ. Tentak ia pun Mas Dimas ini karena disuruh pindah langsung bangun, langsung ingin bergegas pindah. Namun saat Mas Dimas ini ingin beranjak bangun, dia ini melihat ke arah saf jamaah, yaitu di belakangnya. Dia melihat sudah ramai dan banyak orang berbaju putih ingin melaksanakan sholat. Segeralah Dimas menaruh Al-Quran yang dibaca tadi, yang di sebelahnya tadi, di atas mimbar, lalu bergegas untuk berdiri dengan niat mengambil wudhu, karena
Dia mengira pasti itu sudah masuk waktu subuh. Namun saat dia hendak menuju ke tempat wudhu, dia merasakan lagi-lagi merasakan perasaan yang aneh. Dia merasa tidak mengenal salah satu pun orang yang ada di sana. Padahal sudah jelas dia hafal setiap orang yang biasanya datang ke masjid, Dengan diselimuti perasaan aneh tersebut, dia bergegas dan berniat keluar masjid untuk mengambil wudhu. Nah, namun sebelum sempat Dimas ini melangkah keluar masjid, ada jamaah yang ya bisa dibilang sudah cukup tua, menyuruh dia untuk duduk di sini saja dan menemaninya. Jadi dia seperti dipanggil untuk duduk di sebelahnya dan menemani si jemaah yang tua ini tadi. Anehnya, si Dimas ini menuruti saja permintaan jemaah tersebut. Padahal dia tadi kan niatnya mau wudhu. Duduklah dia di samping jemaah itu yang posisinya di sebelah pintu keluar masjid. Di situ, dari situ dia duduk di situ, dia melihat sekitar, melihat jamaah-jamaah tadi. Dia melihat semua jamaah itu rapi berbaju putih. Namun dia tidak mendengar suara apapun. Jadi di situ ramai orang berbaju putih, namun keadaannya sunyi, seperti hening saja semua. Setelah beberapa saat di keheningan di tengah keramaian itu, Dimas mendengarkan ada yang memanggil. Dimas mengenali suara yang memanggil ini, dan itu adalah temannya si Agus ini. Terus berkata, "Mas, Dimas, bangun Mas, sudah mau subuh." Berulang kali si Agus ini membangunkan si Dimas sampai akhirnya Dimas pun terbangun. Dan Dimas pun berkata pada Agus, "Loh, jam berapa ini?" Agus menjawab, "Ini sudah mau masuk subuh. Kamu masih ketiduran ya?" "Hah, tiduran?" Barulah Dimas sadar bahwa kejadian yang sebelumnya dia alami, yang kejadian dia melihat keramaian orang berbaju putih itu adalah mimpi. Namun setelah dia menyadari kalau itu mimpi, ada satu lagi hal yang masih dia sadari, yaitu posisi Dimas saat bangun ini berada di sebelah pintu masjid dan tidak sedang memegang Al-Quran, karena dia ingat dia tertidur di samping mimbar dan sedang membawa Al-Quran. Melihat Dimas seperti kebingungan, Agus pun bertanya, "Kenapa? Kok kamu kelihatan bingung?" "Nggak apa-apa Gus, aku kamar mandi dulu ya, sekalian mau ambil wudhu." "Ya sudah, aku mau siap-siap azan dulu." Terus kemudian Dimas pun berkata, "Gus, nanti aku mau cerita setelah sholat subuh aja ya, waktu kita longgar." Dan Agus menjawab dengan penasaran, "Boleh, ini cerita apa?" Mas menjawab, "Nanti saja aku ceritakan." Dan setelah mereka melaksanakan sholat subuh, Dimas pun menghampiri Agus yang sedang duduk di serambi masjid, dan kemudian mereka berdua ini bercerita, "Gus, tadi aku kan ketiduran di masjid di sebelah pintu keluar masjid." Kemudian Agus menjawab, "Iya, aku tahu, kan aku yang bangunin kamu." Dimas pun jawab, "Sebenarnya aku kemarin ini tidurnya di sebelah mimbar, dan aku tidak tahu kenapa, tahu-tahu aku terbangun di sebelah pintu masjid." Dan Agus pun terheran, "Nah, kok bisa? Orang aku lihat kamu tidur menyandar di saf sebelah pintu masjid." Kemudian Dimas pun menceritakan apa yang dia alami selama dia tertidur itu. "Waktu itu ada orang yang bangunin aku untuk pindah Gus. Sepertinya orang tersebut mau mimpin sholat, jadi mau jadi imam sepertinya. Namun aku terasa aneh, karena setelah aku mencoba bangun itu, aku lihat ke belakang banyak orang berpakaian putih.
putih semua, sama semua. Namun tidak ada suara yang terdengar dari mereka, suaranya tetap bening. Nah, waktu aku ingin keluar dari masjid itu, ada salah satu jemaah yang menyuruhku untuk menemaninya duduk di sana. Ya di posisi samping pintu masjid ini, sama seperti waktu aku terbangun. Agus bilang, serius kamu mas? Jangan-jangan kamu tidur dipindahkan sama jin? Dimas pun diam sebentar. Aku juga pernah dengar soal itu. Mungkin aku juga. Dan Agus menjawab, mungkin itu jin yang baik agar kamu tidak tidur di tempat imam. Karena setauku tempat imam itu tempat yang paling mulia di masjid. Dimas pun mengiyakan opini Agus. Itu juga sih Gus. Lain kali aku tidak akan ngaji di tempat imam lagi. Mungkin aku sedang diperingat. Agus menjawab, sebaiknya kalau memang sudah lelah, kamu pulang saja, mengaji saja di rumah. Agus pun menjawab, ya Gus. Dan setelah mereka bercerita itu, pulanglah mereka dari masjid. Itu pun Agus dan Dimas yang telah mengalami kejadian itu. Nah, kali ini cerita ini lebih ke membawa pesan moral ya untuk kita semua, karena dari cerita si Mas Dimas ini kita jadi tahu kalau uh, ada mungkin hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam masjid, seperti itu di tempat imam yang katanya itu tempat yang sakral lah. Jadi kalau memang sudah lelah atau memang ingin tetap beribadah, sebaiknya jangan dipaksakan di masjid, di rumah saja pun boleh. Nah, oke, untuk episode kali ini itu tadi cerita dari Mas Dimas. Untuk kalian yang suka dengan cerita di episode kali ini, kalian bisa like video ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian yang suka video-video horor juga bisa menikmati video ini. Dan juga untuk kalian yang ingin ceritanya, punya cerita dan ingin ceritanya dibacakan oleh kami, kalian bisa kirim ke Instagram, kirim ke TikTok, kirim ke email yang nanti akan kami tuliskan di deskripsi. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan, sudah melihat video ini sampai detik ini. Terima kasih dan sampai jumpa.